Semakin maju daerah Caruban, semakin banyak pendatang, sehingga berangsur-angsur menjadi Cirebon atau dijuluki juga Grage, kependekan dari Nagara Gede. Setelah Ki Gedeng Tapa Jumajan Jati selaku kakeknya wafat, Walang Sungsang menerima warisan kekuasaan Singhapur dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Maka dibangunlah istana kerajaan Cirebon yang diberi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati, seperti nama putrinya yang lahir dari Nyai Indang Gelis. Pada tahun 1475 Masehi, Hajah Saripah Mudaim Rara Santang, adiknya Walang Sungsang, dan kakak dari Prabu Kean Santang, pulang dari Mesir bersama suaminya yang bernama Sarip Abdullah dan membawa serta putranya, seorang pemuda yang cakap dan gagah bernama Sarip Hidayatullah. Lalu mereka menetap di Cirebon pesisir. Saat itu Islam sudah menyebar sampai Kuningan berkat jasanya Syekh Bayanullah atau Syekh Maulana Akbar. Ia tiba di Cirebon pesisir bersama Syekh Bantong, putra Syekh Kuro yang baru pulang menunaikan ibadah haji. Lalu mereka mendirikan pondok pesantren Kuro di Sidapura, Kuningan. Syekh Bayanullah menikahi Nyimas Wandasari, putrinya Surayana Raja Sidapura. Prabu Surayana adalah adik Prabu Siliwangi dari istri ayahnya yang ketiga. Dari Nyimas Wandasari, Syekh Bayanullah atau Syekh Maulana Akbar memiliki putra bernama Maulana Arifin. Kemudian Maulana Arifin setelah dewasa menikah dengan Ratu Selawati, penguasa Kuningan. Ratu Selawati adalah adiknya Jaya Raksa atau Ki Gedeng Lur Agung dan kakaknya Bratawiana atau Arya Kemuning, masih cucu-cucunya Prabu Siliwangi yang diislamkan oleh Haji Abdullah Iman Walang Sungsang. Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa Kedua Sarga IV dan Pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa Parwa ke-1 Sarga IV meriwayatkan secara rinci tokoh Sarip Hidayatullah bahwa Sarip Hidayatullah Sayyid Al-Kamil lahir tahun 1370 Saka atau 1448 Masehi. Berarti usia Pangeran Sarip Hidayatullah 20 tahun lebih muda dari Pangeran Kian Santang selaku pamannya, dan 25 tahun lebih muda dari Pangeran Walang Sungsang selaku uaknya.
Sejak di Mesir, Syarif Hidayatullah tumbuh menjadi sosok pemuda yang saleh, bercita-cita menjadi ustadz. Oleh karena itu, dari Mesir pergi ke Mekah, berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri selama 2 tahun. Kemudian berguru kepada Syekh Atalahi Sajili di kota Baghdad selama 2 tahun dalam anutan mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya, Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil berguru tasawuf Rasul dan tinggal di pesantren saudara ayahnya di Mekah bernama Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Maulana keturunan Sultan Mahmud Al-Kibti selama 2 tahun dan akhirnya pulang lagi ke negeri Mesir. Tak berapa lama di Mesir, ayah, ibu, dan anak sepakat untuk menetap di kerajaan Cirebon yang sedang diperintah uaknya. Kelak, Syarif Hidayatullah menjadi guru agama Islam dan dai menggantikan Syekh Datu Kahfi yang wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati, Jalan Alun-Alun Celedu, nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon sekarang. Sehingga Syarif Hidayatullah pun dijuluki Sunan Gunung Jati yang kedua. Menjelang masa sepuhnya, Walang Sungsang Sri Mangana, Sang Prabu Cakrabuana belum juga dikaruniai putra laki-laki untuk dijadikan putra mahkota menjadi calon susuhunan Jati di Cirebon. Karena 8 anaknya semuanya perempuan. Kemudian putri sulungnya Walang Sungsang yang bernama Nyimas Ratu Pakungwati ditikahkan dengan Syarif Hidayatullah. Meskipun demikian, setelah itu Walang Sungsang akhirnya dikaruniai juga 2 orang anak laki-laki, sehingga berjumlah 10 orang. Setelah Pangeran Syarif Hidayatullah mempersunting Nyimas Ratu Pakungwati dengan legawa Prabu Cakrabuana Sri Mangana Walang Sungsang, kemudian mengundurkan diri sebagai penguasa Cirebon dan mengangkat keponakan serta menantunya ini menjadi penguasa Cirebon yang baru pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka. Diperkirakan sama dengan bulan Maret atau April 1482 Masehi. Pangeran Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil dinobatkan menjadi susuhunan Jati yang kedua oleh Haji Abdullah Iman Walang Sungsang selaku susuhunan Jati yang pertama dan pendiri kerajaan Islam di Cirebon. Dengan didukung oleh para kerabat beserta para kamastu atau wali di Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah mewujudkan kebulatan tekad dengan menyatakan sikap bahwa seluruh wilayah Cirebon harus menjadi Kesultanan Islam yang merdeka, tidak lagi merupakan bagian Pajajaran kemaharajaan kakeknya. Selain para kamastu atau wali,
dan pemuka Islam Cirebon dan Kuningan, upacara penobatan Syarif Hidayatullah dihadiri pula oleh Sultan Raden Patah bersama pasukan kerajaan Demaknya. Bahkan ketika Raden Patah pulang ke Demak, sebagian prajurit kerajaannya ditinggalkan untuk menjaga Susuhunan Jati Cirebon yang baru. Mendengar Cirebon telah menjadi kesultanan yang berdiri sendiri di luar kemaharajaan Pajajaran, maka Prabu Siliwangi bermaksud untuk menertibkan wilayah kemaharajaannya, sehingga ia mengutus Tumenggung Jagabaya dengan beberapa pengawalnya untuk menemui Susuhunan Jati Syarif Hidayatullah. Sebelum sampai ke Keraton Pakungwati, mereka sudah disergap pasukan gabungan Cirebon Demak di daerah Gunung Sembung. Semua pasukan duta Pajajaran pun ditawan, lalu dihadapkan kepada Susuhunan Jati. Setelah mendapatkan wejangan dari Syarif Hidayatullah, akhirnya Tumenggung Jagabaya dengan semua pengawalnya masuk Islam dan terus menetap di Cirebon. Karena Tumenggung Jagabaya dengan semua bala tentaranya lama tidak ada kabar beritanya, maka Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Pajajaran, menyiapkan pasukan angkatan perangnya untuk menyerang kerajaan Islam Cirebon. Namun rencana Prabu Siliwangi ini dapat dicegah oleh Purohita atau pendeta tertinggi keraton yang bernama Ki Purwagali selaku penasehatnya. Mungkin Ki Purwagali inilah yang dimaksud Uwa Batara Lengser di dalam cerita Pantun Parahyangan. Purohita Ki Purwagali mengingatkan Prabu Siliwangi bahwa pertama, Syarif Hidayatullah selaku Susuhunan Jati Cirebon itu adalah cucunya sendiri. Kedua, Syarif Hidayatullah adalah menantu Pangeran Walang Sungsang karena sudah menikah dengan Nyimas Ratu Pakungwati. Ketiga, Syarif Hidayatullah dinobatkan oleh Pangeran Walang Sungsang yang telah menjadi Prabu Mangana. Sedangkan Prabu Mangana Cakrabuana dinobatkan oleh Prabu Siliwangi sendiri. Keempat, bagaimana pandangan negara-negara sahabat bila terjadi seorang kakek memerangi cucunya?